Rupanya banyak sekali yang masih nanya masalah izin segala macam untuk bikin RT RW net, jaringan di desa dan sebagainya. Normal sih, nggak ada orang yang mau masuk penjara, intinya itu aja sih, bagaimana kita bisa bikin jaringan dengan aman dan tentram. Baik, saya bikin dua versi lah. Versi pertama, kalau Anda mau legal, benar-benar legal, aman dan damai, dapat izin secara resmi ya. Oke, jadi kalau bikin RT RW net, izinnya bukan dari RT, bukan dari RW, bukan dari lurah, bukan dari camat, bukan dari bupati, bukan dari gubernur, izinnya dari menteri, gitu ya. Dasarnya apa? Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Telekomunikasi Indonesia. Anda bisa lihat di, wah ini banyak, karena undang-undangnya tahun 99, banyak sih, ada di mana-mana bisa Anda lihat sih. Ini kemudian kita bisa search keywordnya penyelenggara, yang boleh menyelenggarakan siapa aja, di search. Oh salah, oke, ada 100 lebih kata penyelenggara, kita tinggal cari. Ini cari dari bawah. Intinya yang boleh menyelenggarakan, jadi harus ngerti dulu struktur industrinya yang dibuat di Undang-Undang Telekomunikasi. Jadi ada jaringan telekomunikasi, ada jasa telekomunikasi, ada telekomunikasi khusus, dibagi 3. Ini kalau telekomunikasi khusus, yang ini kategorinya kalau di internet namanya private network, itu telekomunikasi khusus. Jaringan telekomunikasi contohnya adalah Telkom, XL, Axis dan sebagainya. Mereka yang bikin tower, mereka yang pasang kabel, itu jaringan telekomunikasi. Kalau jasa telekomunikasi adalah layanan yang pakai jaringan telekomunikasi, contohnya internet, contohnya voicemail kalau ada, video conference kalau e-commerce, e-learning. Jadi semua sekolah harusnya minta izin menteri. Jadi kita melanggar hukum semua sih sebenarnya, jujur. Karena kita menyediakan jasa di atas jaringan telekomunikasi. Jadi kalau kita bikin e-learning lah, bikin internet banking lah, bikin apa, itu semua harusnya minta izin menteri. Oke, karena emang dibikin gitu undang-undangnya. Kan waktu itu orang yang bikin undang-undang nggak tahu bahwa dunia akan sampai seperti ini. Oke, sekarang siapa yang bisa minta ini semua? Seru banget nih. Terus susah banget nih nyarinya ya. Nah ini dia. Siapa yang bisa menyelenggarakan untuk jaringan telekomunikasi sama jasa telekomunikasi? Cuma bisa BUMN, BUMD, swasta, koperasi. Cuma 4 makhluk ini yang boleh menyelenggarakan. Jadi jaringan sama jasa ya. Kalau jaringan telekomunikasi khusus bisa perorangan, bisa instansi pemerintah. Contoh jaringan telekomunikasi khusus adalah Orari. Itu khusus kategorinya. Gitu ya, Orari, Rapi itu khusus. Jadi tetap kita dapat lisensi dari Kominfo sih, tanda tangan menteri itu urusannya, gitu ya. Jadi RT RW net kategorinya apa? Itu mereka tarik kabel, pasang tower sebagainya. Jadi sebenarnya jaringan telekomunikasi. Jadi yang bisa badan usaha sih sebetulnya. Jadi koperasi, swasta dan sebagainya ini yang bisa minta izin menteri. Kalau kita RT RW net bukan badan usaha ya nggak bisa sih sebenarnya minta izin menteri. Kalau mau enak ini caranya. Ya ntar dulu lah urusan yang itu. Beres ya. Jadi ini kalau mau lebih detailnya ada di peraturan menteri sih. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi lah. Jadi untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi kita bisa lihat di peraturan menteri levelnya untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Coba ini saya klik sembarangan aja nih ya. Ada nggak di sini? Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi nomor 20/2001 ini rupanya statusnya. Oh dirubah dengan, oh ini peraturan yang terbarunya nih kayaknya.
status dicabut ini. Jadi kita pakai yang ini nih, 2015. Coba lihat, bisa diunduh. Oke. Disahkan menurut tanda tangan digital. Mana tanda tangan digital? Ngaco. Oh, ini dia. Oke. Di sini ada peraturan menteri penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Ya, tapi intinya sederhana aja sih. Yang perlu kita lihat adalah siapa yang boleh. Tapi dikunci sama ini sih sebenarnya, NPWP dan sebagainya ntar. Jadi badan hukum sih mau nggak mau. Mana tadi NPWP? Nah nih, harus ada NPWP, harus ada business plan, harus apa segala macam. Jadi panjang ceritanya. Dan ini yang bisa mengeluarkan adalah Kominfo, menteri. Jadi bukan gubernur, bukan bupati, bukan RT RW, bukan kecamatan segala macam. Apalagi dinas Kominfo di daerah nggak bisa itu, yang bisa keluarin ya menterinya langsung. Itu beres ya. Jadi kalau resmi kayak gitu. Nah sekarang bisa nggak kita komunitas bereksperimen dengan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi? Bisa. Oke. Kebetulan ada aturannya sih. Saya bacain aja nih ya. Jadi pilihan kedua, kalau komunitas mau nyoba aja sih bisa. Jadi peraturan menterinya Permen Kominfo nomor 5 tahun 2016. Uji coba teknologi informatika dan penyiaran. Jadi sebagai komunitas kita bisa uji coba sih. Jadi kategorinya uji coba, percobaan eksperimen di desa, di daerah dan sebagainya. Jadi kita bisa melakukan eksperimen itu. Ini nggak ada persyaratan buat harus lembaga badan hukum apa enggak. Syaratnya cuma sederhana aja sih. Jadi uji penyelenggaraan tujuan melakukan penelitian aspek teknis, aspek non teknis terkait penyelenggaraan TIK, dan penyiaran. Kinerja alat segala macam. Non teknisnya adalah bisnis model, regulasi, kesiapan pemangku kepentingan dan sebagainya. Yang perlu kita lakukan hanya ini aja sih. Ya dapat mengusulkan uji coba jadi bikin proposal sih sebenarnya ke Kominfo. Dalam usulannya adalah paling tidak ada lembaganya siapa, kegiatan uji coba sebenarnya, lokasi wilayah, waktu pelaksanaan kapan. Nanti Kominfo menetapkan tidak komersial dan berbatas waktu. Jadi kuncinya itu tidak komersial sih sebenarnya. Cuman syaratnya cuma segini aja sih, bikin proposal ke Kominfo. Jadi peraturannya ada. Jadi kita sebagai yang bikin RT RW net lah apa segala macam, tinggal usulin uji coba aja ke Kominfo. Beres. Nanti uji cobanya bisa berlanjut. Misalnya 1 tahun ini kita uji coba apa, tahun depan uji coba apa, kayak gitu kan, semua uji coba semua bisa. Cuman pengalaman saya sih Kominfo-nya overload. Teman-teman di Kominfo itu overload semua sebetulnya sih. Jadi kalau kita kirim proposal ya pusing kepala juga sih dia, tapi nggak apa-apa lah, aturannya kayak gitu ya, kirim aja proposal gitu ya, beres ya. Jadi ini aturannya, jadi kita aman sih sebenarnya, bisa. Tapi kunci satu lagi adalah ini, mana tadi, tidak komersial. Nah itu penting. Jadi kalaupun kita mau ngerjain apa, sebenarnya kuncinya adalah tidak komersial. Tidak komersialnya seperti apa? Tidak komersialnya jangan mengeluarkan kwitansi, itu aja. Jadi kalau sampai mengeluarkan kwitansi, urusannya penjara gitu. Jadi jangan pernah mengeluarkan kwitansi. Jadi kalaupun mau ada duitnya, tekniknya harusnya dibungkus lewat iuran RT lah, iuran RW lah, lewat mana lah, dibungkus aja. Jadi karena Anda iuran RT, Anda dapat internet gratis. Karena Anda beli kopi di warung saya, Anda dapat internet gratis. Karena Anda duduk di warung saya beli pisang goreng kayak apa segala macam, internetnya gratis. Jadi internetnya gratis, bayarnya pisang goreng, bayarnya kopi, bayarnya iuran RT, bayarnya iuran RW. Internetnya gratis, tidak ada kwitansi. Kwitansinya kwitansi kopi, kwitansi pisang goreng, bisa kwitansi iuran RT, iuran RW dan sebagainya. Jadi sebenarnya sederhana aja sih. Kita aman-aman aja sih, cuman orang pada takut aja. Gitu. Dan yang penting kita tahu bahwa izinnya bukan dari RT, bukan dari RW, bukan dari lurah, bukan dari camat, bukan dari bupati, bukan dari gubernur, izinnya dari menteri. Itu ya.
Jadi tekniknya cuma itu aja sih sebenarnya, ETRW dan sebagainya. Dan ini termasuk kalau kita, ini terutama dicoba teknologi digital nih, tolong baca baik-baik ya. Untuk teknologi digital nih sebetulnya. Di sini di nama filenya ya. Di sini nggak ada tulisan digitalnya, parah loh. Sebenarnya digital sih. Jadi kita bisa termasuk di sini kita bisa uji coba OpenBTS, 4G di desa, 5G di desa bisa, nggak masalah. Jadi bisa, waktu itu kebetulan saya sama Curtis dari Amerika, profesor. Kita datang ke Kominfo nanya. Jadi frekuensi yang boleh dipakai apa? Teknologi yang boleh dipakai apa? Semua teknologi boleh dicobain. Jadi kita boleh nyobain 4G, 5G, serah. Frekuensinya berapa? Suka-suka lu. Yang penting nggak dipakai frekuensi itu di desa kosong, nggak ada sinyal, ya udah pakai aja buat eksperimen. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana aturan yang kalau emang benar-benar ngikutin aturan ya. Yang paling sederhana ya bikin eksperimen aja udah, kirim proposal, beres, aman. Tapi jangan komersial aja. Kuncinya itu sih, jangan komersial. Sekali komersial urusannya penjara aja urusannya. Kalau nggak punya izin, kalau punya izin mau komersial nggak apa-apa ya, gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana caranya bikin jaringan internet di desa, di kampung, di daerah-daerah, segala macam yang nggak ada sinyal, bikin ETRW net yang aman dan damai. Semoga bangsa ini bisa maju lah.